Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nadir Poniman dari kelas 11 TJKT 4. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas video reputasi dari Sekolah SMK Telkom Bandung dengan mata pelajaran MKK 2 atau Administrasi Konfigurasi Server dan Instalasi VoIP. Saya mengambil studi kasus perencanaan jaringan komunikasi VoIP dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer di perusahaan dalam dua gedung. Atau tugas reputasi yang saya ambil adalah MKK 2 level 1. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah satu laptop untuk mengkonfigurasikan VoIP di aplikasi Cisco Packet Tracer dan alat alat-alat atau perangkat yang saya gunakan di aplikasi Cisco, diantaranya adalah dua router 2811, dua switch, 16 IP port, dan juga kabel strike through dan kabel crossover. Tujuan dari pembuatan simulasi ini adalah untuk memahami proses perencanaan dan konfigurasi jaringan VoIP pada dua gedung agar dapat saling terhubung dengan baik. Selain itu, praktik ini bertujuan untuk melatih kemampuan dalam mengkonfigurasikan perangkat seperti router, switch, dan IP port menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer sesuai dengan materi dari MKK 2. Kalau begitu, langsung saja ke praktiknya. Oke, kita sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya akan membuat dulu gedung pertamanya menggunakan router 2811, switch 2960, dan juga per gedung saya akan memberikan 8 perangkat atau 8 IP port. Jadi di gedung pertama 8 perangkat atau 8 IP port, dan di gedung kedua 8 IP port juga. Jadi totalnya dua gedung tersebut memiliki 16 IP port. Oke, kabel yang digunakan dari switch ke router adalah kabel copper strike through. Kita pasangkan ke sini. Lalu dari IP port ke switch kita juga menggunakan kabel strike through sama. Agar mempersingkat waktu, saya akan mengcopy paste semua ini agar menjadi gedung kedua. Nah, untuk router ke router, saya akan menggunakan kabel crossover. Kita menggunakan dari pasar connect 0/0. Oke. Jika semua sudah terhubung, pertama-tama kita akan menyalakan dulu si IP port-nya. Dengan cara seperti ini, kalian pencet IP port-nya. Di IP port tersebut ada adapter dari IP port-nya. Kita colokkan di sini. Nah, lakukan ke semua IP port-nya agar nyala. Di gedung kedua juga sama, kita langsung aja buat nyalain si IP port-nya dulu. Agar semuanya hijau, di sini mungkin masih ada kelihatan nih oranye. Agar semuanya hijau, kita bisa pencet ini aja. Nah, di hijau kan, semuanya nyala. Dan sekarang hal pertama yang dilakukan adalah mengkonfigurasikan gedung pertamanya. Kita akan konfigurasikan dulu. Ini, kita nyalakan routernya. Terus pertama kita akan menambahkan dulu IP untuk router pertama ini. Kita lihat interface-nya. Kalau router pertama ini kita menggunakan interface FA0/0. Jadi kita masukinnya INT atau interface. FA-nya bisa disingkat jadi F aja. Terus kita masukin angkanya 0/0. Di sini kita masukin IP-nya. Jangan lupa subnet mask-nya juga. Situ kalian klik no shutdown atau no SH. Sini kalian exit. Sekarang kita akan menambahkan IP ke switch-nya. Nanti yang switch-nya bakal dikasih ke IP port ini. Oke, kita lihat kalau dari router ke switch-nya itu menggunakan interface yaitu FA0/1 ya. Jadi kita tuliskan di sininya interface F0/1. Di sini kita tambahin lagi IP-nya yaitu sebagai contoh mungkin 11.11.1 dan subnet masknya 255.255.255.0 SH. Nah,
keluar, dan sekarang kita akan menambahkan IP DHCP dengan cara IP DHCP full voice. Sekarang kita masukin dulu IP net dari si tadi yang router ke switchnya ya. Nah, jangan lupa dikasih subnet mask. Terus sekarang kita tekan default router atau IP si tadi si yang dari router ke switchnya, itu yang 1111. Terus di sini kita kasih option 100 IP, kita masukin IP ininya ya, tadi IP yang ke switchnya. Sorry, pakai 150%. Oke, habis itu kita exit, dan sekarang kita masuk ke telephony service. Telephony service itu apa sih? Telephony service itu adalah fitur dari Cisco-nya untuk mengaktifkan layanan VoIP. Itu singkatnya telephony service itu seperti itu. Dan sekarang kita bakal tekan max EPON. Max EPON ini apa? Max EPON adalah maksimal IP PON yang bakal digunakan. Itu berapa? Ini karena 8 dan saya jaga-jaga nantinya ingin ditambahkan lagi 2, saya akan masukkan 10. Sudah, kalian tuliskan lagi max DN. Max DN ini adalah maksimal IP PON yang bisa dikasih nomornya itu berapa. Itu ada 8, dan karena takutnya nanti akan ada penambahan IP PON, jadi saya masukkan 10. Sini kita kasihkan lagi IP source, masukin IP-nya tadi, sini kasih port 2000. Oke, untuk IP source itu untuk apa sih sebenarnya? IP source itu untuk menentukan IP router yang dipakai sebagai call manager atau alamat yang didaftarkan oleh IP PON-nya. Terus portnya di sini kita menggunakan 2000 karena umum digunakannya itu biasanya menggunakan 2000. Jadi kita di sini sekarang menggunakan 2000 saja. Situ kita auto assign 1 to 10. Auto assign di sini agar nanti si IP PON-nya bisa mendapatkan nomor telepon gitu. Jadi dari 1 sampai ke 10 IP PON. Ya tadi jaga-jaga jika si IP PON-nya ingin ditambahkan menjadi 10. Setelah kita exit, sekarang kita akan menambahkan nomor untuk si IP PON-nya. EPON DN1 di sini itu sebagai penunjuk kalau ini tuh IP PON yang pertama. Kalau kita klik, nah muncul seperti ini, enter lagi, dan baru di sini kita tambahin nomornya. Di sini saya akan menggunakan nomor kelipatan 1000 ya, 1001. Nanti di IP PON keduanya itu menggunakan 1002, dan selanjutnya sampai ke IP PON yang ke-8. Ini kalian tinggal ulangi aja sampai ke IP PON yang ke-8. Kecuali nanti kalian ingin menambahkan jadi 10 atau ya nanti ada ingin ditambahkan jadi 10, yaitu barulah kita tambahin lagi EPON DN 9 dan 10-nya gitu. Oke, ini kita tambahin dulu. Oke, selanjutnya jika kalian sudah menambahkan nomor ke semua IP PON-nya, kita bakal nge-IP root si routernya agar si router pertama atau router yang ada di gedung pertama ini bisa berkomunikasi dengan router kedua yang ada di gedung kedua gitu. Kita masukin 12. Di sini kita menggunakan IP net dari nanti yang switch yang IP yang mengarah ke switch di gedung kedua. Jangan lupa masukin subnet mask-nya. Di sini masukin lagi IP si router keduanya. Oke, setelah tadi
Nah, IP router 1 ke router 2-nya kita bakal masuk ke settingan dialpir. Dialpir voice terus VoIP. Dialpir itu apa sih? Itu dialpir voice itu adalah jalur atau konfigurasi jalur panggilan VoIP. Jadi nanti agar si teleponnya ini atau IP phone ini bisa berhubungan itu menggunakan dialpir. Dan langsung aja tadi udah masukkan ke settingannya nih. Nah, konfig dialpir, kita masukin session target. Session target di sini kita pilih arah kurang konfig command. Dan di sini masukin IP routernya ya. Di situ destination pattern. Nah, destination pattern ini apa sih sebenarnya? Jadi singkatnya destination pattern ini adalah pola nomor tujuan yang akan dicocokkan ke router kedua nantinya. Jadi ya singkatnya destination pattern itu untuk menentukan panggilan dengan nomor tertentu yang diarahkan kemana atau ke si router keduanya tersebut. Nah di sini kita destination patternnya itu nanti diarahkan ke router kedua, dan di sini ada tambahan komen itu 2 titik-titik. 2 titik-titik di sini adalah mengacu pada nomor telepon si IP phone-nya nanti. Jadi IP phone yang kedua itu saya nanti akan menambahkan di kelipatan 2000 dari 2001, 2002, 2003 dan selanjutnya sampai ke 2008. Titik-titiknya di sini ini berpengaruh sebagai digit dari si nomornya ini. Jadi 2000 nanti di belakangnya kan kalau 2000 itu 3 digit, jadi tambahkan 3 titik. Exit dan WR atau web memory. Web memory ini agar kita bisa men-save si konfigurasi kita yang ada di router ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasikan router kedua ini agar bisa nyambung ke pertama. Untuk settingan awalnya itu sama seperti router pertama tadi, dengan menambahkan IP, menambahkan DHCP pool, menambahkan nomor, dan nanti jika ada yang berbeda saya akan menjelaskan lagi. Jadi sekarang saya akan menambahkan dulu atau mengkonfigurasikan dulu router pertama ini agar bisa berkomunikasi dengan router kedua. Router pertama tadi. Oke, jika sudah menambahkan IP, sudah DHCP si IP-nya, terus sudah menambahkan nomor ke IP phone-nya, sudah ngerut. Nah, di sini kita lihat routernya. Kita menggunakan 11.11.0 atau IPNet dari tadi yang switch ke routernya. Lalu kita masukkan subnet mask. Lalu kita masukkan lagi IP si router pertama tadi. Lalu di session target itu sama menggunakan IP si router pertama, dan di destination pattern-nya itu karena tadi ya di IP phone 1 sampai 8 tadi saya menggunakan kelipatan 1000, yaitu kayak 1001, 1002 sampai 1008. Jadi destination pattern-nya kita pakai 1 dengan titiknya 3 karena kalau ribuan kan digitnya ada 3 di belakang ini, di belakang ke satunya. Selanjutnya kita akan setting switch-nya. Selanjutnya kita akan men-setting switch-nya terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke. Kita nyalakan. Nah, jadi kita akan memberi switch port mode terang kepada si router nanti atau ke FA 0/1 ya. Mode
atau switch mode terang ini itu apa? Itu adalah mode port switch yang bisa membawa banyak VLAN sekaligus. Jadi singkatnya mode terang ini digunakan antar switch atau ke router agar beberapa VLAN bisa lewat satu kabel gitu. Jadi kita masukin interface-nya terlebih dahulu. Ini dan kita bisa tulis SW mode terang, singkatnya disingkat bisa seperti itu. Nah, kita exit. Selanjutnya kita bakal menambahkan VLAN ke semua IP port ini dengan cara range F01 sampai 24 agar nanti si switchnya ini bisa mendapatkan VLAN gitu. Dengan cara SW voice VLAN 1. Kita exit dan WR. Kita sudah lakukan hal yang sama di switch yang keduanya. Oke, jika sudah, kita bisa ngecek ke seluruh IP port-nya apakah sudah mendapatkan nomor, dan ya, ini IP port pertama sudah mendapatkan nomor. Ini juga sudah. Dan kita cek semuanya. Siapa tahu dari IP port ini ada yang tidak mendapatkan nomor gitu. Nah, semuanya sudah. Jika sudah, di gedung pertama ini sudah ada semua nomornya kan ya. Sekarang kita bakal ngetes apakah di gedung pertama ini IP port yang bisa saling terhubung atau bisa saling berkomunikasi atau tidak. Contohnya kita bakal ambil yang ini dan yang ini. Oke, kita coba 1002 ya. Komunikasi ya, connected. Sekarang kita coba di gedung keduanya apakah sudah ada nomornya semua. Kita cek sudah ada 2005. Sudah ada semua kan ya. Nah, sekarang kita juga bakal ngecek apakah di gedung kedua ini bisa saling terhubung atau tidak. Antar sesama gedungnya terlebih dahulu tapi ya. Oke, coba ini 2007, 2005. Oke, sudah connected. Nah, sekarang itu ke selanjutnya itu antar gedung. Apakah bisa? Kita coba ini IP port yang ada di gedung kedua ya. Kita coba ganti pakai yang ini. 2008 kita coba pakai yang ini. 1006 kita bisa coba ya, sudah connect. Oke, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah membuat atau mengkonfigurasikan seluruh gedungnya agar bisa berkomunikasi satu sama lain gitu. Oke, setelah tadi kita praktik di aplikasi Cisco Packet Tracer, dari praktik yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa konfigurasi VoIP pada dua gedung membutuhkan pengaturan IP address, DHCP voice, telephony service, dial peer, dan routing agar setiap IP port dapat saling terhubung dengan baik mau itu dalam satu gedung ataupun antar gedung. Dengan konfigurasi yang tepat, komunikasi suara berbasis jaringan IP dapat berjalan dengan baik dan sesuai perencanaannya. Mungkin sekian video praktik konfigurasi VoIP ini. Semoga dapat memberikan pemahaman mengenai materi MKK kedua. Dan apabila terdapat kekurangan dari saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.